Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfariza Ramadhani dari Universitas Wisnuwardana dengan NIM 220202058. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi manajerial bab 3 mengenai resiko, ketidakpastian, dan pengambilan keputusan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai ketidakpastian, probabilitas, dan nilai harapan. Ketidakpastian dalam ekonomi manajerial merujuk pada kondisi di mana hasil dari suatu keputusan atau peristiwa tidak dapat diprediksi dengan pasti. Berikut ini adalah beberapa poin yang menjelaskan ketidakpastian dalam ekonomi manajerial. Yang pertama, perubahan lingkungan bisnis. Ketidakpastian seringkali disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti fluktuasi pasar, perubahan kebijakan pemerintah, atau kemajuan teknologi. Yang kedua ada kompleksitas interaksi faktor. Lingkungan bisnis seringkali kompleks dengan banyak faktor yang saling terkait dan berinteraksi. Hal ini dapat membuat sulit untuk memprediksi hasil dari keputusan tertentu karena efek berantai yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada informasi yang terbatas. Manajer seringkali menghadapi ketidakpastian karena informasi yang tersedia terbatas atau tidak lengkap. Hal ini dapat menyulitkan mereka dalam membuat perkiraan yang akurat tentang dampak suatu keputusan. Yang keempat ada perubahan preferensi konsumen. Ketidakpastian juga dapat timbul dari perubahan dalam preferensi konsumen atau tren pasar yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai probabilitas. Probabilitas merupakan ukuran atau angka yang menunjukkan tingkat keyakinan atau kepastian terhadap terjadinya suatu kejadian. Probabilitas digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan atau kepastian terhadap hasil yang mungkin dari suatu keputusan atau peristiwa. Selanjutnya, nilai harapan. Nilai harapan dalam ekonomi manajerial merujuk pada perkiraan nilai rata-rata atau hasil yang diharapkan dari suatu keputusan atau tindakan manajerial. Ini dihitung dengan mengalihkan setiap hasil yang mungkin dengan probabilitasnya masing-masing, kemudian menjumlahkannya. Ini membantu manajer untuk membuat keputusan yang lebih informan dan memperhitungkan resiko serta potensi dari hasil berbagai skenario. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sikap terhadap risiko. Pertama-tama, risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Sikap terhadap risiko melibatkan pemahaman, pengukuran, dan pengolahan risiko untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini meliputi identifikasi risiko potensial, evaluasi dampaknya, dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan risiko atau mengelola dampaknya. Sikap yang baik terhadap risiko ekonomi manajerial melibatkan keseimbangan antara ambisi untuk pertumbuhan dan perlindungan terhadap kerugian yang tidak diinginkan. Di sini saya akan menyebutkan contohnya. Sebagai contoh, perusahaan teknologi mungkin memiliki sikap yang proaktif terhadap risiko ekonomi manajerial dengan melakukan diversifikasi portofolio produk untuk mengurangi ketergantungan pada suatu produk atau pasar. Mereka juga dapat menggunakan instrumen keuangan seperti opsi atau futures untuk melindungi dari fluktuasi harga bahan baku. Selain itu, perusahaan tersebut mungkin memiliki proses manajemen risiko yang kuat untuk mengidentifikasi dengan mengatasi ancaman potensial seperti kegagalan produk atau perubahan regulasi industri. Berikutnya, di sini ada beberapa metode pengukuran risiko, antara lain yang pertama, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengukur bagaimana perubahan dalam satu variabel atau faktor mempengaruhi hasil keseluruhan. Ini membantu manajer memahami beberapa sensitifnya hasil proyek atau keputusan terhadap perubahan dalam asumsi atau faktor tertentu, seperti harga barang, biaya produksi, atau tingkat suku bunga.
Yang kedua ada analisis skenario. Analisis skenario melibatkan pembuatan beberapa skenario yang mungkin terjadi dan mengevaluasi dampaknya terhadap hasil bisnis atau proyek. Skenario ini bisa mencakup berbagai kondisi pasar, perubahan kebijakan, atau peristiwa eksternal lainnya yang mungkin mempengaruhi hasil bisnis. Yang ketiga ada model probabilitas dan distribusi. Model probabilitas dan distribusi menggunakan konsep probabilitas untuk mengukur resiko secara lebih terperinci. Ini melibatkan penggunaan distribusi probabilitas seperti distribusi normal, distribusi Bayesian, atau distribusi lainnya yang untuk memodelkan kemungkinan hasil yang berbeda dari suatu keputusan atau peristiwa. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ekonomi manajerial melibatkan proses analisis, evaluasi, dan pemilihan opsi yang paling optimal untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Ini melibatkan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, manfaat, resiko, dan kendala lainnya dalam konteks lingkungan bisnis yang kompleks. Berikutnya langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah atau kesempatan. Tentukan apa yang perlu dipecahkan atau diambil keputusan, baik itu masalah internal perusahaan atau peluang baru. Yang kedua, ada pengumpulan data. Kumpulkan informasi relevan yang diperlukan untuk memahami situasi, termasuk data finansial, pasar, pesaing, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Yang ketiga ada analisis data. Gunakan alat analisis ekonomi seperti analisis biaya manfaat, analisis margin kontribusi, atau analisis sensitivitas untuk mengevaluasi opsi-opsi yang tersedia. Yang keempat ada identifikasi alternatif keputusan. Temukan berbagai pilihan tindakan yang mungkin untuk menanggapi masalah atau peluang yang diidentifikasi. Yang kelima ada evaluasi alternatif. Tinjau setiap alternatif dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, resiko, ketersediaan sumber daya, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang keenam ada pengambilan keputusan. Pilih opsi terbaik berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan. Yang ketujuh ada implementasi keputusan. Terapkan keputusan yang telah dipilih dengan mengatur sumber daya dan proses yang diperlukan. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengawasan. Pantau hasil dari keputusan yang diambil dan jika perlu lakukan penyesuaian atau perubahan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Kesimpulan dari presentasi saya adalah, dalam ekonomi manajerial, pemahaman tentang resiko, ketidakpastian, dan probabilitas sangat penting dalam pengambilan keputusan yang efektif. Resiko dan ketidakpastian adalah bagian alami dari lingkungan bisnis. Dan manajer harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola mereka dengan baik. Probabilitas memberikan kerangka kerja untuk menilai tingkat keyakinan terhadap hasil yang mungkin, membantu manajer membuat keputusan yang lebih terinformasi. Dengan menggunakan konsep-konsep ini secara efektif, perusahaan dapat mengurangi resiko, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.